wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang paling afdal di muka bumi, yaitu di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di rumahnya Allah, Allah akan memuliakan tamunya dengan mengampuni segala dosa kita dan mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis seperti ini memang peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk diperingati. Kenapa? Karena memang ini menjadi hal yang paling dibanggakan dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia. Karena kejadian Isra Mi'raj ini kejadian yang di luar daripada batas normal manusia, dan di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang bisa menjadi tambahan ilmu dan tambahan iman bagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perlu setiap tahunnya diadakan. Kenapa? Supaya kita tahu kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya kita tahu juga bahwa kita ini menjadi khairu ummah, sebaik-baiknya umat berkat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra Mi'raj ini kalau mau diceritakan mulai awal kejadian sampai selesai, ya insya Allah ya sampai subuh belum selesai, Pak. Kenapa? Karena ceritanya kemudian isinya memang panjang dan pelajaran-pelajarannya banyak, tapi paling tidak kita mendengarkan cerita sedikit sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah abadikan itu kejadian Isra Mi'raj di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Diperjalankan Nabi SAW, pendapat ulama yang paling banyak mengatakan yaitu diperjalankan ruh dan jasadnya Nabi SAW, bukan hanya rohnya saja, dan itu pun bukan lewat mimpi, tapi Nabi SAW diperjalankan dengan roh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Karena itu Allah menggunakan ayatnya apa? Subhanalladzi bi asra bi abdihi. Abad itu kalau dalam bahasa Arab yutlak ala ruh wal jasad, itu dimutlakan antara ruh dan jasad. Lailan, Nabi SAW diperjalankan di malam hari, tepatnya apa? Sepertiga malam terakhir. Nabi SAW itu diperjalankan dengan waktu yang sangat singkat. Kan itu di ayat tadi itu dikatakan lailan, bukan bilail. Kalau bilail itu berarti apa? Kemungkinan semalam suntuk, mulai maghrib sampai subuh. Tapi Nabi ya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Lailan, artinya apa? Juzuk min lail, sebagian daripada waktu malam. Ulama diantaranya Imam Dahlawi di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah mengatakan ukuran waktu yang ditempuh oleh Nabi SAW mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Tuhannya sampai kembali, itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, yaitu sulusu sa'ah, sepertiga jam, yaitu 20 menit. Padahal Pak,
perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu kalau perjalanan normal saat itu dengan onta itu harus ditempuh dengan waktu 40 hari. Kembalinya 40 hari. Belum naiknya ini. Mi'raj itu Nabi naik sampai ke langit 7, sampai ke Arsy, sampai bertemu dengan Tuhannya. Sampai saat ini tidak pernah terdengar kabar ada makhluk manusia yang sampai ke langit pertama. Modelnya apa langit pertama tidak tahu. Ada yang pernah sampai ke langit pertama? Sampai ke Mars itu yang sudah menjadi kebanggaan manusia. Dan insya Allah nggak akan bisa. Sampai akhir zaman nggak akan bisa orang sampai bisa langit pertama. Ini ditempuh oleh Nabi SAW mulai langit pertama, kemudian ada langit kedua, langit ketiga, dan langit itu setiap langit itu ada pintu-pintunya. Karena itu diceritakan di dalam ceritanya Isra Mi'raj dalam hadisnya Nabi SAW. Di situ apa ketika diketuk pintunya oleh malaikat, maka malaikat itu tidak langsung membuka. Man bil bab, siapa yang di pintu? Aku, malaikat Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersama kamu? Muhammad, aku bersama Nabi Muhammad. Waduh, gembiranya penduduk langit. Dibukakan, ya disambut itu Nabi SAW. Karena itu dikatakan langit itu ada pintu-pintunya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Itu ditempuh hanya waktu yang sangat singkat. Ulama ada yang mengatakan 20 menit. Bahkan di dalam kitab Diba, kalau kita yang baca Diba, setiap minggunya kan ada maulid Diba. Dikatakan situ apa? Summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh. Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad dari Arsy sampai menuju ke Mekah sebelum tempat duduknya Nabi itu dingin. Kita ini kalau duduk di tempat ini, kita berdiri tempat duduk kita hangat. Sebelum dingin tempat duduk kita, itu Nabi SAW sudah kembali. Waktu yang sangat singkat. Ada orang kadang-kadang sok intelektual, gak masuk akal. Mosok dengan waktu yang sangat singkat gitu. Ya itu memang tidak masuk akal. Kenapa? Mukjizat kok masuk akal? Mukjizat itu khariqul ada, menyalahi kebiasaan normal manusia. Kalau mukjizat itu bisa dikatakan masuk akal, ya berarti setiap manusia bisa melakukannya. Ini justru mukjizatnya Nabi setelah Al-Quran yang terbesar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram, Nabi SAW saat itu berada, ulama ada yang mengatakan berada di Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Hijr Ismail itu separuh bundar yang ada di sampingnya Ka'bah. Dan itu termasuk Ka'bah. Itu termasuk Ka'bah. Karena itu, ya kalau ada orang masuk ke Hijr Ismail berarti dia masuk dalam Ka'bah. Kalau orang tawaf harus melewati semuanya, nggak boleh lewat pintunya Hijr Ismail, nggak sah tawafnya. Karena itu harus melewati semua hijir. Nabi saat itu tidur di situ bersama dua orang yang lainnya. Ada yang mengatakan enggak, di rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ummi Hani binti Abi Thalib. Tidur di sana. Tapi bisa dikumpulkan dua pendapat ini. Nabi asalnya tidur di Hijr Ismail, kemudian Nabi pindah ke rumahnya Ummi Hani, kemudian datang saat itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian membelah dada Nabi SAW. Kemudian diambil hatinya Nabi SAW sebelum melakukan perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dibersihkan, dibasuh dengan afdhalul miyah, yaitu Zam-Zam. Paling afdhalnya air. Kenapa kok dikatakan paling afdhalnya air? Karena untuk mencuci afdhalul qulub ya dengan afdhalul miyah. Kalau mau mencuci paling afdhalnya hati, siapa paling afdhalnya hati? Ya hatinya Nabi. Paling afdhalnya hati, hatinya Nabi. Karena itu nggak mungkin mencuci paling afdhalnya hati kecuali dengan afdhalul miyah, yaitu air Zam-Zam. Itu ulama sepakat. Paling afdhalnya air, bahkan lebih afdhal daripada telaga Kautsar sekalipun, yaitu apa? Air Zam-Zam. Kecuali air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi SAW. Nabi itu pernah keluar dari jari jemari Nabi SAW, di antara mukjizatnya air. Ini afdhalul miyah jelas. Kenapa? Karena keluar dari tubuhnya Nabi SAW.
Setelah dibersihkan kemudian diambil daripada haddus syaitan. Di situ ada ya bintik seperti apa? Ya sebetulnya bukan kotoran hati. Kita yang banyak kotoran hatinya. Tapi Nabi nggak ada kotoran hatinya. Yang diambil oleh malaikat Jibril itu apa? Haddus syaitan. Bagian rahmat untuk setan. Nabi itu rahmat kepada semuanya. Bahkan kepada setan pun rahmat, kan itu diambil. Bagian rahmat kepada setan diambil. Setelah itu dibasuh, setelah itu dimasukkan ke dalam apa? Di dalam hati Nabi SAW ditempatkan di tempatnya, kemudian dimasukkan ada 3 wadah, yaitu iman, ilmu, hikmah dan yang lainnya dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Setelah itu baru diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai mana? Sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Ini Masjidil Aqsa ini, Pak. Masjid kedua di muka bumi. Masjid yang pertama Masjidil Haram, masjid yang kedua Masjid Al-Aqsa. Karena itu ketika Nabi ditanya, apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini daripada masjid, yaitu Masjidil Haram. Kemudian sahabat tanya, kemudian setelah Masjidil Haram apa? Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa antara waktu keduanya? Nabi mengatakan arba'ina aman. 40 tahun. Masjidil Haram dibangun, setelah 40 tahun dibangun Masjidil Aqsa. Yang bangun satu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Masjidil Aqsa ini alladzi barakna haulahu, Allah memberikan keberkahan di sekitarnya. Banyak keberkahan, baik urusan duniawi ataupun diniyah. Urusan duniawi, banyak sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya, banyak buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kemudian tanahnya subur. Adapun keberkahan daripada urusan agama, yaitu apa? Di sekitarnya banyak daripada nafahatil ilahiyah, kucuran-kucuran daripada pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ banyak diutus para anbiya dan rasul. Kebanyakan diutus di sekitarnya di Masjidil Aqsa itu. Karena itu barakna haulahu. Untuk apa Nabi diperjalankan Isra Mi'raj ini? Linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah banyak disaksikan oleh Nabi. Nabi melihat banyak keajaiban. Pertama, buruk yang kecepatannya di luar daripada jangkauan manusia. Ini buruk, ini kendaraan Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj. Cepat, itu sudah tanda kebesaran Allah. Kemudian Nabi ditunjukkan daripada keajaiban-keajaiban yang dikatakan alamul misal. Alamul misal ini bainar ruh wal jasad, antara ruh dan jasad. Jadi Nabi ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi ditunjukkan kejadian-kejadian, baik itu sesuatu yang baik ataupun yang jelek, sebagai pelajaran untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada alamul fadha, luar angkasa. Nabi melihat bintang, melihat planet, melihat matahari. Ada juga alamul barzah. Nabi dikumpulkan bersama para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Saat itu yang menjadi imam ya Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kumpul para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, kemudian yang diperintahkan untuk menjadi imam Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Nabi dikatakan imamul anbiya war rusul, menjadi imam paling afdolnya daripada nabi dan rasul. Dan kita menjadi umatnya. Itu kebanggaan ini, Pak. Kita harus bangga jadi umatnya Nabi Muhammad ini. Bangga bukan hanya bangga-banggaan toh, tapi membanggakan dengan melaksanakan perintahnya Nabi, membanggakan dengan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi. Itu baru bangga. Tapi kalau cuma bangga toh tapi tidak sholat, Nabi nggak bangga dengan kita. Kita bangga dengan Nabi. Nabi masalahnya nggak bangga dengan kita. Kita melakukan maksiat, kita bangga sebagai umatnya Nabi, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya Nabi nggak bangga dengan kita. Karena itu, ini yang disaksikan oleh Nabi. Kemudian ada alamul akhirah, Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka, Nabi melihat banyak keajaiban. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Innahu, ulama banyak mengatakan kembali kepada Nabi Muhammad. Innahu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad
was-sami'ul basir, yaitu yang melihat dan mendengar. Melihat apa? Mendengar apa? As-sami' al-kalamina, mendengarkan daripada firman-firmanku. Kemudian al-basir, melihat. Melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi bukan seperti kita saling memandang saat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti makhluknya. Tapi apa? Mendapatkan izin melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Musa itu pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Arini anzur ilaik. Izinkan aku bisa melihat engkau ya Allah. Tapi enggak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lantaran walakin unzur ilal jabal alladhi istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu lihat itu gunung. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan bisa melihat aku. Turun percikan cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, itu apa? Gunung apa menjadi apa? Hancur karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika melihatnya, wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa akhirnya apa? Pingsan. Enggak kuat melihat percikan cahaya Allah. Karena itu enggak ada yang mendapatkan izin melihat Allah ketika saat hidupnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga kita menjadi umatnya. Apakah kita bisa melihat Allah SWT? Di dunia enggak, tapi di akhirat kita akan dapat izin nantinya. Ketika kita masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semuanya, kita akan bisa menyaksikan wujuhun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang terang nanti di hari kiamat akan mendapatkan izin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjalankan Nabi SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kalau mau singkat ceritanya, Nabi SAW di saat itu, ini subhanallah Pak, malam ini kan malam Senin, malam 27 Rajab. Kejadian Isra Mi'raj yang di zaman Nabi saat itu, memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan ulama, jumhur ulama, ya mengatakan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu malam 27 Rajab. Ya malam seperti ini. Tepatnya malam Senin. Ya podo ambek iki saiki. Alhamdulillah ini ya sama. Malam Senin, malam 27 Rajab. Ini sekarang malam Senin. Itu kejadian Isra Mi'raj. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa sih kok diperjalankan? Sebetulnya kejadian awalnya sebelum kejadian Isra Mi'raj ini Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Kenapa? Saat itu Nabi Muhammad ketika berangkat ke Taif, sampai di Taif Nabi bukan disambut, bukan dikarak tolak al-badru, bukan. Tapi Nabi Muhammad disambut dengan lemparan batu. Mulai orang yang tua sampai yang kecil melempari Nabi SAW dengan batu. Sampai Nabi berdarah-darah. Sampai darah Nabi itu mengucur sampai ke sandalnya. Akhirnya Nabi SAW menghindar, menjauh. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, ini ada malaikat penjaga gunung minta izin sama kamu. Malaikat penjaga gunung ini, semua gunung yang ada di dunia tahta tasarrufi, di bawah wewenang beliau. Dia tidak pernah turun sama sekali ke dunia kecuali saat ini. Dan dia minta izin mau bertemu dengan engkau Muhammad. Salam itu malaikat penjaga gunung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku minta izin wahai Rasulullah kepada kamu. Aku akan ambil 2 gunung, kemudian aku akan timpakan di atas kepala mereka semuanya. Tidak terima Pak, para malaikat Allah Nabi dilempari seperti itu. Aku timpakan kepada mereka semuanya. Tapi apa jawaban Nabi SAW? La taf'al. Jangan kamu lakukan itu semuanya. Fa inni arjullah, karena sesungguhnya aku mengharap kepada Allah ayyukhriju min aslabihim man yu'minu billahi man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku berharap akan dikeluarkan dari tulang sulub mereka anak turunan mereka yang akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita Pak, kira-kira ya apa? Entek no bisa. Ojo bisisan.
Tapi Nabi Muhammad rahmat, masih mengharap. Ternyata apa? Harapan Nabi benar. Ternyata anak turunan mereka yang di Taif menjadi para sahabat Nabi nantinya, menjadi umat Islam sampai saat ini. Harapan Nabi SAW akhirnya apa? Benar-benar didapatkan oleh Nabi SAW. Akhirnya setelah itu Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihibur dengan diperjalankan dari Masjidil Haram sampai kejadian Isra Mi'raj tadi itu. Bukan perjalanan tamasya seperti kita, tapi ditunjukkan ada banyak hikmah. Di antaranya, saya ambil beberapa permisalan aja. Karena kalau terlalu lama, jelas akeh ngantuk, tambah malas. Itu Nabi SAW ketika dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Nabi itu ditunjukkan ada 20 misal, 20 kejadian. 20 kejadian tadi itu ada kebaikan, ada kejelekan, ada ancaman. Di antaranya, sebelumnya Nabi SAW ketika berjalan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, Nabi itu beberapa kali diperintahkan untuk turun. Diperintahkan untuk turun sholat 2 rakaat sampai 4 kali tempat. Sampai akhirnya ditanya sama malaikat Jibril, tahukah engkau Muhammad, kamu turun di tempat pertama, setelah turun Nabi sholat, tanya, tahu kamu tempat apa itu? Setelah tempat kedua, ditanya lagi, tempat ketiga, ditanya lagi, sampai tempat keempat. Ternyata Nabi SAW tempat pertama disuruh turun sholat 2 rakaat, yaitu apa? Disuruh turun di tempat yang namanya Thaibah. Thaibah itu ya Madinah, bakal tempat hijrahnya Nabi SAW. Nabi turun sholat 2 rakaat, kemudian naik lagi, berangkat lagi, Nabi suruh turun lagi. Ketika turun ternyata apa? Di tempat Turi Sina, ya, tempat Madian. Madian itu syajarah, pohon yang Nabi Musa pernah istirahat di tempat itu. Juga Nabi turun sholat 2 rakaat. Tempat turunnya Nabi lagi ada Turi Sina, itu tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa. Disuruh turun dan sholat 2 rakaat. Turun lagi Baitul-Lahem. Kalau sekarang Bethlehem itu Baitul Lahmin. Apa? Tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi disuruh turun sholat 2 rakaat lagi. Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi diperintahkan untuk mengambil berkah dari tempat-tempat yang pernah turun berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kita ini diperintahkan untuk thalabut tabarruk. Kita ini mencari berkah itu adalah satu apa? Tuntunan ajaran Nabi. Nabi sendiri melakukannya kok. Nabi Abdul Makhluk, sebetulnya Nabi tidak perlu mencari berkah lagi. Kenapa? Nabi sudah menjadi paling berkahnya manusia. Tapi Allah perintahkan untuk turun salat 2 rakaat. Karena itu kita juga sama. Dimanapun tempat yang pernah turun berkah Allah, kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari berkah di tempat itu. Setelah itu Nabi SAW berjalan lagi, Nabi melihat ada beberapa keajaiban, keanehan, dan yang mengkhawatirkan, menakutkan. Ada beberapa orang, Pak, di situ ada seperti algojo gitu, bawa 2 batu besar. Kemudian itu orang yang ada di sekitarnya dirembukkan kepalanya, prak, 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 sampai hancur. Hancur kepalanya. Ketika hancur, kembali seperti semula lagi, dipukul lagi, terus seperti itu. Nabi melihat, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kasihan sekali mereka. Apa yang terjadi sama mereka? Ternyata Pak, malaikat Jibril mengatakan, haula min ummatik, itu adalah permisalan daripada umat-umatmu, alladzina tatasagalu ru'usum anis shalah. Mereka ada umatmu yang mana mereka merasa berat daripada melakukan sholat 5 waktu. Iki sik sholat tuh Pak, iki sik sholat, merasa berat, males-malesan. Permisalannya akan diremukkan kepalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang nggak sholat. Ini keterlaluan sekali kalau menjadi umatnya Nabi, menjadi orang yang beragama Islam, ternyata nggak sholat, itu keterlaluan sekali. Padahal as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Ini masjid ini ada tiangnya yo. Mungkin akan apa? Mengkhawatirkan bisa rubuh. Meja kalau tidak ada kakinya, ya jatuh semua yang ada di atasnya. Sesuatu yang dikatakan tiang itu memperkuat.
Kamu banyak haji, kamu banyak umroh, kamu banyak sedekah, kalau tidak sholat sia-sia, Pak. Sia-sia. Bahkan dikatakan oleh Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang di luar Islam apa? Ya sholat. Kalau ada orang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia dikatakan orang yang kafir. Kalau meninggalkan sholat, juhudan, mengingkari kewajibannya. Orang mengingkari kewajiban, sholat itu tidak wajib. Kayak apa sholat itu? Sholat itu sitika. Kalau orang sudah sampai kepada Allah, nggak perlu sholat. Yang penting hatinya selalu ta'alluq, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Wis mulai ono paham-paham kayak gini. Kalau seperti itu, Nabi, Pak, kakinya tidak mungkin sampai bengkak karena sholat. Nabi itu sholat saking suwe nih, saking lamanya, sampai kakinya bengkak. Loh kok iso? Fungsi tidak iso maca Al-Quran, kadang-kadang maca huruf tidak ngerti deh. Mengatakan sholat tidak wajib, kok bisa? Ngono iku aku sing melu sih ya. Ini sholat ini sangat penting, sangat penting. Sampai dikatakan orang itu ketika melakukan sholat 5 waktu itu sumber kebahagiaan dia dunia sampai akhirat. Sumber kebahagiaan dia dunia sampai akhirat. Kenapa? Sholat itu terpenting. Sampai dipermisalkan sama Nabi apa? As-sholat minad din bimanzilatir ras minal jasad. Fakama an la hayata liman la ra'salah, fakadalika la dina liman la sholatalah. Sholat itu dari agama, sama halnya seperti kepala daripada anggota tubuh. Sebagaimana orang tidak mungkin bisa hidup tanpa kepala, begitu juga tidak ada agama Islam tanpa sholat. Ono wong urip gak duwe ndas. Kalau tidak punya tangan masih bisa hidup, tidak punya kaki masih bisa hidup, tidak punya mata masih bisa hidup, tidak punya anggota tubuh masih tidak bisa hidup. Tapi kalau tidak punya kepala, nggak ono. Mungkin ono jerangkong, bukan manusia itu. Nggak ada manusia hidup tanpa kepala, nggak ada. Begitu juga ada orang mengaku Islam, nggak sholat, Islam KTP. KTP ini itu Islam, tapi betul orang Islam. Padahal sumber kebahagiaan dia dunia sampai akhirat itu salat. Orang yang melakukan salat nggak mungkin jadi orang sengsara di dunia, nggak mungkin. Saya berani memastikan nggak mungkin kalau salatnya benar. Kenapa? Nabi yang sudah mengabarkan orang yang menjaga salat 5 waktu, Allah akan mengangkat baigul aish. Apa baigul aish? Kesempitan hidup di dunia. Artinya Pak, nggak mungkin jadi orang galau. Saiki kan akeh wong galau. Sumpah, stres sampai mikiri dunia sampai stres. Kenapa? Coba kalau dia dilihat sholatnya tertib apa enggak? Sholat gak mungkin Pak, gak mungkin. Kalau kita sholat, rizki kita lancar rizki kita. Kenapa? Hubungan kita dengan Allah baik. Siapa sih ngasih rizki? Manusia yang ngasih rizki. Bukan, ini wasilah semuanya, perantara aja mereka semuanya. Tapi yang ngasih rizki itu Allah. Kalau hubungan kita nggak baik dengan Allah, ya seret rizkimu. Tapi kalau hubungan dia dengan Allah lancar, ya tertib, kewajiban dilaksanakan, kemudian maksiat ditinggalkan, pasti lancar rezekinya, pasti jadi wong seneng di dunia, apalagi di akhirat. Pasti jadi orang seneng dunia sampai akhirat. Kalau orang sholat 5 waktu, hartanya, rizkinya lancar, anaknya jadi anak soleh solihah, istrinya jadi istri solihah, suaminya jadi suami yang soleh. Enak uripe, dunia modelnya kaya apa ae, ndak ono minyak, ndak ono iki, ndak ribut. Wong sholat, waduh sampai ribut, sampai stres pikiran, sampai gantung diri kadang-kadang ono sing. Sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat. Tapi kalau sholat 5 waktu, nggak mungkin. Nggak mungkin, tenang hatinya. Melbu masjid itu tenang. Apa meneng sholat tertib, ditambahi berjamaah, tambahi sholat sunnah. Wah bagus Pak. Kemudian nanti ketika dia melewati sirat,
Sirot itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dia akan melewati sirot kalau sholatnya tertib seperti kilat, Pak. Selamat langsung masuk surga tanpa ada kendala. Di kuburannya dia akan menjadi apa? Tempat yang paling nikmat, bukan adab yang dia terima. Kemudian dia akan terima buku laporannya dengan tangan kanan. Artinya apa? Isinya bagus semuanya. Tahu buku laporan? Kita ini di dunia mulai kita lahir sampai mati ono kabeh, Pak. Kalau kita di sekolahan, rapotan itu mungkin masih bisa, ya, disiasati seiso. Gurune disogok, kayak nilainya bagus seiso. Malaikat iso disogok. Kemudian buku laporan itu bukan berupa angka dan huruf. Buku laporan yang akan kita terima itu modelnya seperti video. Ini kita sekarang duduk di sini nih, duduk khusyuk mendengarkan i'tikaf di masjid, semuanya akan terlihat ini semuanya. Ono sing lungguh khusyuk, ono sing lungguh guyonan, ono sing lungguh ngobrol, ono sing lungguh ngantuk, ono sing turu, ketok kabeh. Kelihatan semuanya nanti. Tidak akan sedikit pun waktu yang terlewatkan di dunia kecuali akan kita saksikan. Nggak mungkin kita akan bisa berdusta di sana. Bahkan lebih daripada itu, anggota tubuh kita akan berbicara semuanya. Seakan-akan punya mulut semuanya. Nih, tangan akan punya mulut, kaki akan punya mulut, berbicara semuanya. Nggak iso goro. Nggak akan bisa berdusta kita nanti di hari kiamat. Tapi penentuannya, kalau sholat kita bagus. Sholat yang bagus itu artinya apa? Duduk gerakan-gerakan itu, duduk khusyuk-khusyuk itu. Tapi apa? Sholatnya tertib, syaratnya, rukunnya, wudunya benar, sholatnya sudah benar sesuai dengan syarat Islam. Sholat dia 5 waktu, tambah berjamaah, tambah sholat sunnah, pasti semuanya jadi bagus. Dan dikatakan kebahagiaan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, masuk surga tanpa dihisab. Roh hisab. Hisab itu akan diperhitungkan semua amal kita di dunia. Orang-orang kafir itu sebelum adanya pengadilan Allah, mereka nggak kuat, Pak. Sampai mereka mengatakan, ya Allah, ayo adili kami walaupun kita harus ke neraka. Saking nggak kuati. Hisab terlalu panjang itu sudah adab. Tapi orang yang menjaga sholat 5 waktu masuk surga tanpa dihisab. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang sesuai dengan syariat al-ma'hudah mencegah perbuatan keji dan munkar. Gak mungkin wong sholat maksiat. Gak mungkin wong sholat nyolong. Gak mungkin wong sholat korupsi. Gak mungkin wong sholat zino. Gak mungkin wong sholat itu membunuh orang lain, mendolimi orang lain. Gak mungkin. Kenapa? Ini Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Loh, ono beb, mari sholat mulai dhisik ganti sandal alias nyolong. Setelah sholat badal kok nyolong? Ya kita lihat, Allah mengatakan inna sholata pakai alif lam, artinya apa? Sholat al-ma'hudah, sholat yang sesuai syariat. Coba tolong cekelen wong iku. Takono, sholati wudu apa ndak? Paling ndak wudu. Paling sholati ndak maca Fatihah. Paling sholati apa? Dia ndak sesuai dengan syariat. Nggak mungkin kalau orang yang sholat benar dia jadi orang yang melakukan maksiat. Nggak mungkin. Allah nggak mungkin salah, Pak. Nggak mungkin salah. Karena itu, ayo tertibkan. Ini Pak, kewajiban sholat 5 waktu ini saking pentingnya, diterima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak melalui malaikat Jibril. Kalau kewajiban yang lainnya masih melalui malaikat Jibril, tapi sholat ini enggak, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang asalnya berapa Pak? 50 waktu. Ya coba 50 waktu, ya apa kira-kira? Geraha candi, kira-kira sholat apa enggak ya? 50 waktu. Jadi mari sholat subuh, sholat maning, enggak suwe. Durungi subuh, sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kira-kira sholat enggak? Unsur 5 waktu ya sih enggak sholat kok. Tapi dikurangi, ya sampai berkat Nabi Musa minta keringanan kepada Allah sampai dikurangi 5 waktu. Tapi karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tetap istimewa. 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu. Karena al-ajru bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Saking pentingnya sholat itu nggak bisa ditinggalkan, Pak. Orang untuk tidak sholat kadang-kadang.
Padahal sholat itu tidak bisa ditinggalkan madama ya'qil, semenjak masih sadar. Karena itu ono bab sholatul marid, ono bab sholat ya orang yang sakit, ndak iso ngadeg oleh sholat lungguh, ndak iso lungguh oleh sholat turu miring, ndak bisa tidur miring, bisa tidur berbaring, ndak bisa bergerak ya kepalanya bisa bergerak ya kepalanya, ndak bisa kepalanya dengan apa kelopak matanya, ndak iso ditinggalkan sholat ini. Kedip-kedip Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak bisa bergerak matanya mendelito atau merem dok. Kalau masih sadar tetap wajib sholat, sholat dengan hatinya. Kalau hatinya tidak bisa bergerak juga, ya mati pak. Innalillahi berarti. Tidak bisa ditinggalkan. Saking pentingnya sholat, dalam keadaan perang wajib sholat. Ono bab sholatul khauf di fikih. Bab sholatul khauf dalam keadaan perang, musuh di hadapan kita tengah-tengah sholat, tetap wajib sholat, tidak usah dibatal. Berarti sholat ambil pedang-pedangan, ambil bedil-bedilan. Allahu Akbar, iso rukuk ya rukuk, tidak iso rukuk ya dengan isyarat, tetap wajib sholat. Loh kok iso kadang-kadang nggak loro, sehat, Allah kasih banyak nikmat, nggak sholat. Ini benar-benar keterlaluan ini orang. Padahal tidak menyita waktunya kecuali berapa? Sedikit. Kita setiap hari 24 jam loh dikasih waktu. 5 ya seandainya satu sholat 5 menit, berarti 25 menit toh. Itu pun kebaikan bagi kamu kalau kamu sholat. Gerakan sholat itu bagus untuk tubuh kita. Obat punggung, obat KB wis. Sampai orang di luar Islam masuk Islam karena melihat gerakan orang sholat. Lu wong Islami dewi nggak sholat. Karena itu ayo, ini momen yang paling penting untuk kita koreksi diri. Ayo wis mulai saat ini kita robah, kita tertibkan sholat 5 waktu. Kalau bisa kita jadikan masjid ini makmur. Wah, Geraha Candi sholat 5 waktu di masjid KB. Sholat subuh nih full ya. Coba kita lihat masjidnya gede. Sekitar kini ono wong sing di luar Islam. Insya Allah mayoritas Islam ya. Speakernya sih belum dilarang kan ya, belum dilarang ya. Speakernya krungu nggak setiap rumah, dengeran ya. Tapi sing salat wong piro? Hayya 'alas shalah, sing hadir wong telu, kadang-kadang tua kabeh. Kadang-kadang nek separuh soft, apa meneng subuh, apa meneng sholat duhur atau yang lainnya. Loh, kalau di masjid ini siapa yang mau memakmurkan masjid ini? Ya wong daerah sini, mosok wong Pasuruan kono, wong Jalan Jawa ting salat iki ya kadon. Ya orang sekitar sini yang memakmurkan masjid. Ayo, wis ta, percaya. Wong dadi wong taat iku nikmat, enak. Dadi wong maksiat nyesel, pasti nyesel. Pasti dia akan menyesal. Karena itu ayo kita robah. Sebetulnya ceritanya panjang, Pak. Kejadian yang dilihat itu banyak. Wakil sing didelok oleh Nabi SAW itu menjadi pelajaran buat kita. Tapi yang sedikit ini insya Allah bisa membangkitkan semangat kita, hati kita untuk semakin cinta kepada Nabi, cinta dengan syariatnya, cinta untuk melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Dan kita mudah-mudahan dengan hadirnya tempat ini Allah bencikan kita daripada maksiat, bencikan untuk melakukan daripada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga kita semuanya dan keluarga kita daripada segala fitnah, segala malapetaka, segala wabah penyakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan ini peringatan Isra Mi'raj yang terakhir bagi kita. Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah jadikan kita bisa memperingati Isra Mi'raj ini tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih sehat, dalam keadaan lebih aman, dalam keadaan lebih menyenangkan, dan lebih menjadikan kita semakin orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi